أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah. Saya hormati Bapak Ibu, orang tua saya, encik-encik dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang tak bilang amin, entahlah. Bilang amin pun susah, minta ampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah lama kali saya hendak ke sini. Setahun dah. Kemarin anak saya satu, ini anak saya dua baru saya ke sini. Memang macam itu terus sampai. Tunggu lama lu, udah rindu baru. Memang kalau sering kita jumpa takutnya bosan pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan mengulang-ulang, mungkin bisa dibilang memperluas pembahasan dari Isra Mi'raj. Saya tak akan bahas tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya, tapi fokus dari intisari dari perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Banyak orang bilang sholat itu adalah oleh-oleh dari perjalanan Isra dan Mi'raj, tetapi saya kurang setuju dikatakan oleh-oleh. Oleh-oleh itu sifatnya suka tak suka, ya kan? Ketika kita dikasih orang oleh-oleh, kita bisa suka atau tak suka, mau atau tidak mau. Saya lebih suka dikatakan kewajiban yang dibawa dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kalau kewajiban itu suka tidak suka tetap wajib suka, mau tidak mau wajib mau. Begitulah betapa pentingnya ibadah solat ini, sehingga Rasulullah langsung menjemputnya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Kalau kita lihat sebelum pelaksanaan Isra dan Mi'raj tersebut, kalau kita baca dalam kitab Rahiqul Mahtum yang dikarang oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ternyata peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat itu sangat luar biasa. Mulai daripada siksaan, hinaan, cacian, makian, bahkan nyawa beliau terancam. Itu sebabnya Abu Thalib pun mengumpulkan keluarga-keluarganya dari kalangan Bani Hashim untuk mau menolong atau menjaga nyawa Rasulullah ini. Tapi apa akibatnya ketika Bani Hashim mau menjaga nyawa, melindungi nyawa Rasulullah ini? Akhirnya Abu Jahal dan para pemuka kafir Quraisy itu sepakat mengembargo, memboikot secara ekonomi khusus kepada Bani Hashim. Tidak boleh ada transaksi ekonomi, bahkan dibuat sahifahnya, ditempelkan ke Ka'bah
selebaran bahwa tidak boleh ada transaksi ekonomi kepada keturunan Bani Hashim. Bahkan ada pernyataan tidak akan menikahkan anak mereka kepada keturunan Bani Hashim. Apa akibatnya? Rasulullah dan para sahabat kekurangan bahan pangan yang mengakibatkan mereka memakan dedaunan dan kulit-kulit kayu. Kemudian dari sebab itulah meninggalnya paman beliau. 3 bulan setelahnya meninggalnya istri beliau. Apa maknanya dari peristiwa ini? Pertama, itulah yang disebut dengan ujian dakwah. Berdakwah ini tidak enak, tidak nikmat, susah sesusah-susahnya. Betul ya Pak Ketua? Wah, saya kemarin diundang beliau ke sekolah beliau nih, saya curhat aja. Karena sama-sama perintis. Kalau masih ada orang tua mengeluh karena dia susah mendidik anaknya, mendidik istrinya, itu level paling bawah. Baru nyuruh anak sholat tidak mau, langsung berdoa, ya Allah ambil aku ya Allah. Itu level bawah. Sementara apa yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat, bahkan nyawa sebagai taruhannya, bukan nikmat di dalam dunia dakwah nih. Makanya dikatakan orang yang berjuang di jalan dakwah ini disebut dengan mujahid. Mujahid itu jahada, artinya orang yang mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada dirinya dengan sekuat tenaga. Makanya kalau ulama itu mengeluarkan pendapat disebut ijtihad, mengeluarkan pendapatnya dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan pendapatnya dengan mengeluarkan seluruh potensi keilmuan yang ada pada dirinya. Bukan sedikit baca ini udah keluarkan fatwa, bukan seperti itu. Nah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang selalu rutin kita laksanakan sejak kecil lagi. Saya masih ingat kalau mau pergi Isra Mi'raj itu saya selalu bawa dari rumah itu kantong asoy. Ngapa tuh? Harapannya ada kue berlebih. Cuma mantapnya bapak-bapak dekat rumah saya itu paham dia. Ini kue, sini ini kue ha. Gara-gara kantong berkah kue dari kantong asoy saya bawa tuh, bisa saya ngisi Isra Mi'raj. Sempatlah dulu mungkin bapak tuh dimarahinya, kau ambil pula kue ini, untuk aku aja kurang. Mungkin saya jangankan Isra Mi'raj, ke masjid pun tidak mau. Sekarang orang nampak anak-anak ribut di masjid, pipi sana kau menghilangkan husuk solat aku aja. Macam iya aja husuk solat. Betul tak? Makanya buat saf tersendiri untuk anak-anak itu. Sehebat apapun anak itu dorong-dorongan dia dalam solat, takkan didorongnya bapak sedang solat. Mana berani dia? Mana berani dia? Ini ada saya tengok video atu-atu lagi. Dipukul anak sedang solat. Dia pun main-main solatnya. Ada tahu videonya kan? Macam betul aja husuk solat dia. Ada sini yang jamin dirinya husuk solat? Nah itulah. Apa akibatnya?
ketika seperti itu anak-anak jauh dari, ini gara-gara kue Isra Mi'raj tadi nih. Nggak enak Bu berjuang di dalam dunia dakwah nih. Tapi apakah itu semua adalah tanggung jawab Ustadz? Alah, kalau seperti itulah saya mundurlah jadi Ustadz. Hajab. Tanggung jawab kita bersama, termasuk tanggung jawab pribadi setiap orang tua kepada anak. Kemudian apa yang kedua? Sehebat apapun manusia berkelompok, berkomplotan, bersama-sama berusaha untuk merendahkan dirimu, jangan takut, jangan bimbang. Takutlah justru atas hinaan dari Allah. Bayangkan sehebat apa komplotan orang-orang kafir yang berusaha untuk merendahkan Nabi Muhammad. Dicaci, diludahi, dilempar dengan kotoran. Tetapi justru lewat peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itulah cara Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Allah dan para malaikatnya bersolawat. Khotib tak bersolawat dia ketika khutbah. Bagaimana hukum khutbahnya? Batal. Ketika tasyahud tidak bersolawat, bagaimana solatnya? Batal. Wajib berarti bersolawat pada waktu-waktu tertentu. Begitu Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Nah, intisari dari Isra dan Mi'raj itu adalah solat. Apa kaitannya dengan dua hal yang saya sebutkan tadi? Pertama, perjuangan dakwah yang sangat luar biasa. Yang kedua, peristiwa atau proses untuk meningkatkan kehormatan atau meningkatkan kemuliaan. Apa maknanya? Kata Allah yang pertama kaitannya dengan ujian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pasti kita ini akan Allah uji Bapak Ibu sekalian. Ada namanya ujian keimanan. Ahasiban nasa ayyutsraku, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia dibiarkan berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara dia belum diuji oleh Allah. Ujian pasti akan datang. Jangan kira ujian itu bentuknya sebatas rasa lapar, rasa takut, kehilangan keluarga, kekurangan harta. Tak melulu seperti itu ujian. Terkadang justru ujian dibungkus dalam bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Terkadang juga dibungkus dalam bentuk kemuliaan-kemuliaan yang tinggi. Apa kata Allah? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu ketika Tuhan yang menguji dia dalam bentuk kemuliaan-kemuliaan, dalam bentuk memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, maka dia mengira, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Apa maknanya? Ternyata ujian itu tak melulu dalam bentuk yang menyakitkan. Justru terkadang ujian itu dibungkus dalam bentuk
kemewahan, kenikmatan, kemuliaan. Bagaimanalah terlepas dari orang yang diberikan nikmat tersebut, diberikan dia nikmat jabatan, kemuliaan dalam bentuk jabatan, fisik yang sempurna, harta yang banyak, amanah dah dia dengan Allah berikan. Kalau tidak, maka Allah akan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia itu ketika Allah kurangi kadar rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi ujian pasti Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tinggal lagi bagaimana kita menghadapi ujian tersebut yang Allah titipkan kepada kita. Makanya Allah berikan sarana untuk mengadukan ujian-ujian itu melalui perantara salat. Itulah obatnya yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bagaimana beliau berdakwah, ujiannya sangat luar biasa. Ketika selesai sudah selama 3 tahun beliau diembargo ekonominya dengan para sahabat, meninggal paman beliau, meninggal istri beliau, beliau mulai berinisiatif berdakwah keluar kota Mekah, termasuk ke negeri Taif yang jaraknya 120 kilo dari kota Mekah, berjalan kaki. Mengapa berjalan kaki? Supaya tak dikira orang kafir beliau itulah lari. Berjalan kaki, diam-diam. Harapan beliau apa? Kalaulah penduduk Mekah ini tak mau menerima dakwah beliau, setidaknya yang mau menerima dakwah itu adalah penduduk kota Taif. Apa yang terjadi? Ketika sampai, bukan sambutan marhaban, bukan ucapan ahlan wa sahlan, tetapi justru cacian, hinaan, bahkan dilempar dengan batu, sampai penuh darah beliau di sendal, penuh sendalnya dengan darah beliau. Datanglah malaikat Jibril berkata kepada beliau, 1 tetes aja Muhammad jatuh darahmu ke tanah, maka akan aku balikkan gunung yang ada di sekitaran kota Taif ini. Coba kalau posisi itu tuh kita lah, ngapa lama-lama nih saya teteskan sekarang. Ya kan? Tapi tidak, kata Rasulullah, mudah-mudahan keluar dari tulang sulbi mereka, yakni orang-orang yang menyembah dirimu dan tidak mensekutukanmu dari suatu apapun. Itulah doa Rasulullah kepada Allah. Padahal sendalnya penuh dengan darah lemparan, tapi doanya masih doa yang optimis, bukan doa orang yang berputus asa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, setiap ujian datang, kembalikan itu semua kepada Allah. La tuharrik dzarratan illa biiznillah. Tidak akan ada sebesar biji dzarrah pun yang bergerak kecuali atas izin Allah. Setiap penyakit yang kita terima, dari mana sumbernya? Semuanya dari izin. Setiap masalah yang kita terima, semuanya atas izin. Maka sujudlah kepada Allah, minimal 2 rakaat. Kembalikan kepada Allah
berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita tak minta supaya Allah hilangkan ujian itu, tidak. Yang kita minta Allah berikan kesabaran. Tidak kita minta ujiannya hilang. Bahkan terkadang bagaimana kita bisa melupakan ujian yang Allah berikan? Terkadang bukan Allah hilangkan ujian itu, tetapi justru Allah tambah dengan ujian yang lebih besar lagi. Sehingga dengan ujian baru yang lebih besar itu, kita lupa dengan ujian yang lama. Karena memang hidup ini tempatnya ujian. Mau hidup siap diuji. Kalau tak mau diuji mati saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, untuk menseleksi, memilah-milah siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita kaji dengan solat ini, mengapa sampai kok dijemput langsung oleh Rasulullah yang berjarak hanya sekitar 2 busur panah berjumpa dengan Allah? Begitu disebutkan dalam kitab Rohiqul Maktum tersebut. Hanya berjarak 2 busur panah saja dengan Allah, begitu dekat. Mengapa bisa sepenting itu ibadah solat? Ternyata ibadah solat tersebut memberikan efek pendidikan kepada si pelaksananya, efek pendidikan yang sangat luar biasa, sehingga wajar Allah dalam surah An-Nisa mengatakan, dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah si pelaksananya daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Mengapa demikian? Pertama, kalau kita lihat, solat itu mendidik si pelaksananya untuk bersih selama 24 jam. Mengapa demikian? Karena setiap kita mau solat, kita wajib berwudu. Kalau kita dalam keadaan junub, wajib mandi. Bayangkan 5 kali sehari semalam solat itu. Belum lagi kita sempurnakan dengan solat-solat yang sunnah. Ternyata mendidik kita menjadi pribadi yang bersih. Padahal ayat perintah dalam berwudu ini diturunkan kepada Rasulullah dan sahabat yang hidup di padang pasir. Sulit air. Tetapi justru perintahnya wudu menggunakan air. Kalau debu apa namanya? Tayammum. Makanya pada ayat surah Al-Maidah ayat 6 itu apa Allah katakan? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mau memberikan kesulitan kepadamu. Walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
Akan tetapi justru Allah itu ingin mensucikan dirimu dan menyempurnakan nikmatmu. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ternyata perintah berwudu yang diturunkan kepada penduduk yang tinggalnya di padang pasir yang notabene-nya sulit air, itu justru bukan ingin menyulitkan para sahabat, bukan justru ingin menyulitkan bagi si pelaksananya, justru memberikan kemudahan, bertujuan untuk mensuci. Nah, yang pertama, efek pendidikan dari sholat itu adalah bersih. Yang kedua apa? Yang kedua, mendidik si pelaksananya untuk disiplin. Kata Allah dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang mukmin pada waktu yang ditentukan. Jelas semua sholat kita. Sholat zuhur, kenapa dikatakan zuhur? Karena memang waktu zuhur. Sholat subuh, kenapa dikatakan subuh? Karena memang waktu subuh. Jangan sholat subuh di waktu duha. Ditanya orang, sholat apa kamu tadi? Duha. Tapi kok pakai kunut? Rupanya terlambat sholat subuh. Sholat subuh kawan ini rupanya. Di waktu duha, jam 7, jam 8 baru sholat subuh. Nah, ternyata bagi orang yang kontinu, apalagi bagi orang yang selalu menunggu waktu azan, akan mendidik si pelakunya untuk disiplin. Kalau tak percaya, teslah 40 hari aja. 40 hari tes, tak pernah sholat terlambat, selalu on time ketika azan, sholat berjamaah. Teslah. Kalau tidak percaya, kalau ada kita jumpai orang yang kerja 2 jam, paling lama dibuatnya 2 bulan, berarti orang yang sholatnya memang tak beres. Kerjanya paling lama 2 jam yo, Pak Haji. Tapi 2 bulan kita nunggu, bahkan 2 tahun belum juga selesai. Ketika awak tengok laptopnya, rupanya kerjanya main game, tidak ia dikerjakan. Tapi waktu awak kasih duit 200.000, 5 menit selesai. Kenapa bisa demikian? Karena tak beres sholatnya tak beres. Sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ucapan, gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Perbaiki ucapan-ucapan dan gerakan di dalam sholat. Apalagi perbaiki hati, menghadirkan hati di dalam sholat. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kitab ini berisi tentang penukilan kata-kata ceramah-ceramah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalam kitab tersebut menukil perkataan Imam Al-Ghazali bahwa melatih kita untuk khusyuk sholat itu, yakni harus menghadirkan hati pada 3 waktu. Pertama, ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya, itu bacaan apa itu? Doa iftitah. Yang kedua, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir, harus kita menghadirkan hati, yakni ketika membaca dalam tahiyat
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu harus dalam 3 waktu itu kita hadirkan hati. Maksudnya apa? Kita sadar dengan apa yang kita baca. Apalagi bacaan ini, bacaan ikrar nih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi di saat dia membaca itu hatinya tak kemana-mana. Makanya di situ wajib hadirkan hati. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta tolong. Maka wajib hadirkan hati. Inilah caranya untuk melatih kita supaya bisa khusyuk. Bayangkan kalau kita membaca Al-Fatihah saja yang wajib di setiap rakaat solat, berarti setidaknya waktu tegak khusyuk kita. Betul kan? Nah kemudian kalau kita baca lagi selain itu di waktu tasyahud, berarti setiap 2 rakaat kita menghadirkan hati. Jadilah untuk melatih kita untuk khusyuk di dalam solat. Maka kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang ternyata tidak sesuai dengan ibadah solat kita, tidak sesuai dengan tujuan solat, jangan salahkan solatnya, salahkan kualitas pelaksanaannya. Nih kalau nampaklah orang tak beres, selalu orang yang disalahkan itu yang tak sesuai. Tengok kawan tuh rajin sholat tapi kerjanya menggibah saja. Apa yang disalahkannya? Sholat yang disalahkannya. Rajin pakai cadar, pakai jilbab dalam-dalam, tapi kerjanya menggibah orang saja. Kok yang disalahkan jilbabnya? Yang harusnya disalahkan orangnya. Berarti memang ada masalah dari kualitas pelaksanaan sholatnya. Bukan sholatnya yang salah. Atau memang dia tak sholat sama sekali. Itulah tadi. Kerja 2 jam jadinya selama 2 bulan. Bahkan 2 tahun. Kenapa? Ada masalah dengan sholat. Dengan pelaksanaan sholatnya. Ya. Oh, sebentar. Nah, yang pertama tadi apa pendidikan sholat itu? Mendidik untuk suci, bersih. Yang kedua, mendidik kita untuk disiplin. Yang ketiga, mendidik kita agar mau bekerja sama dengan orang lain. Apa maksudnya? Bahwa dalam pelaksanaan sholat berjamaah tidak akan mendapatkan kita porsi 27 derajat kalau kita tak mau bekerja sama. Apa maksudnya? Bukankah imam selalu mengingatkan saw sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholah min tamamis sholah, sempurnakan shaf, karena kesempurnaan shaf itu adalah untuk kesempurnaan sholat. Bagaimana bentuk sempurna shaf itu? Mangkibun bi mangkibin, rojulun bi rojulin, bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Loh, kalau yang sebelah ini tidak tahan dia, maksudnya apa? Ada orang di sholatnya yang dia fokuskan kaki orang, sementara kawan sebelah ini penggeli. Bangkit dia nanti dari sujud, dicarinya apa? Kaki. Padahal kan bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Ada pula kadang kena terlalu orientasinya kaki, mengangkang betul kaki.
Akhirnya bahu tak bersentuh, mana akan bersentuhan lagi. Jadi ujung-ujungnya kawan dia sebelah nih dengan dia nih, yang dipikirkannya kaki. Nggak sholat. Yang satu asik mencari kaki, yang sebelahnya asik menghindarkan kaki. Itulah kerja. Ujung-ujungnya palak dia dipijaknya kaki kawan. Dah selesai sholat. Jadi perlu kerjasama yang baik supaya tercapai kesempurnaan di dalam sholatul jamaah. Tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih mulia daripada sholat sendiri 27 derajat. Dalam versi yang lain 25 derajat. Dalam riwayat yang lain 20 derajat. Kok bisa berbeda? Sesuai dengan kualitas sholat berjamaahnya. Nah, kalaulah kita rutin berjamaah, rutin bekerja sama dalam pelaksanaan sholat berjamaah, akan memberikan efek pendidikan yang sangat luar biasa bagi si pelaksananya, yakni giat dalam hidup bermasyarakat. Kita ini adalah makhluk yang sosial. Maknanya apa? Memerlukan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa kacang sampai ke kuali kita kalau tidak dengan bantuan orang lain? Sanggup ibu menanam kacang? Mana ada lahan? Bisa bersatu cabai, kacang, minyak di dalam kuali itu kena bantuan orang lain. Nah, bayangkan kalau hidup saja kita butuh orang lain, apalagi sudah meninggal. Ketika hidup masih sehat, masih kuat, masih membutuhkan orang lain, masih membutuhkan bantuan orang lain, apalagi sudah mati. Nah, masalahnya bagaimana kita mati akan dibantu orang lain kalau hidup saja tak mau bersosial dengan orang. Kalau mau melihat bagaimana hebatnya kehidupan kita dalam hidup, dalam kehidupan sosial, lihatlah setelah mati. Yang ketawa saya aja nih, walaupun agak bisa dibilang sering ke Masjid Munawarah nih, mati saya tak ada orang Masjid Munawarah datang tanda. Nah, itulah dah mulai alasan jauh. Mana tahu saya mati di sini? Oh, bisalah. Memang didoakannya mati sini. Tunggu selesai ceramah dulu. Lihatlah bagaimana ketika matinya ramai tidak orang nyolat. Saya lihat sama Ustadz MDI. Lupa saya nama Ustadz. Memang paling aktif kalau ada orang meninggal, paling aktif datang. Mohon maaf Pak, kadang Ustadz nih malam ketiga aja muncul. Malam pertama, malam kedua tak datang dia. Kenapa? Ada jadwal lain, bukan karena tidak mau. Tapi malam ketiga baru. Memang seperti itulah keluhan Ustadz Aswaja nih Pak. Kenapa kadang dia jarang datang di pelaksanaan fardu kifayah? Ketika ada orang meninggal, dia di sawah, dia di kebun, dia butuh duit juga. Nah, malam ketiga baru mau tidak mau datang dia. Disitulah dia perbaikan gizinya. Ada makan berjamaah. Nah, masalahnya di situ dia baru perbaikan gizi, gulai kawan itu pun diembat kawan sebelah. Kata tuan rumah, ini khusus untuk ustadz. Datang kawan sebelah nih, mak enak betul hidangan untuk ustadz nih. Diembatnya juga. Ustadz Aswaja nih tidak ada nih gaji per bulan, tidak ada.
Aswajatu ahlu sunnah wal jamaah. Kapan dia perbaikan gizi? Itulah tunggu orang mati dulu. Malam ke-3, malam ke-7, malam ke-40. Itu pun gulainya pun kena embat kawan juga. Ya. Jadi kembali kita ke pembahasan tadi, bahwa orang yang melaksanakan sholat akan terdidik hidupnya aktif dalam kehidupan sosial. Bayangkan kita datang ke masjid nih, mulai kita bersalam-salaman, ya kan? Ma min muslimani yaltaqiyani yatasafahani illa ghafarallahu lahuma hatta yatafarraqu. Tidaklah dua orang muslim yang saling berhadapan lalu saling bersalaman kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya hingga dia terpisah. Salam-salaman, sholat berjamaah lagi. Mau melihat bagaimana tidak akurnya hati seseorang, lihatlah bagaimana dia tak mau berdekatan dengan orang ketika sholat berjamaah. Itu banyak seperti itu. Disitulah Pak, itu masih kosong. Nggak, kau aja lah situ, aku belakang aja. Banyak seperti itu Pak Imam kan. Saya tinggal di masjid ini bukan 1-2 kali. Selama S1 6 masjid saya tinggal. Kalau cerita-cerita sama kawan yang sama Gorim, itu apa kata kawan, memang tukang koleksi masjid. Karena kenapa saya banyak masjid? Setiap mau Ramadan saya keluar. THR imam masjid ini tidak banyak Ustaz, paling 1 juta. Kalau ceramah Ramadan banyak kumpulkan. Kenapa? Habis Ramadan bayar uang semester. Jadi setiap Ramadan saya keluar masjid ceramah. Jadi 6 masjid saya selama S1 4 tahun. Tahu saya perangai-perangai orang masjid. Ada yang tidak mau dekat-dekatan sholat karena sakit hati. Banyak juga masjid berganti pengurus, surat ikrar wakaf tanah masjid itu pun tidak tahu lagi. Ini bukan nyindir nih. Ini insya Allah aman semuanya. Amin. Amin. Nah, apa tadi yang ketiga? Mendidik si pelaksananya aktif dalam kehidupan sosial. Karena dalam pelaksanaan sholat itu sendiri saling bantu membantu. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, udah bunyi kan? Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian adalah momentum kita mengevaluasi ibadah sholat kita. Bukan hanya sebatas makan-makan kue, dengar ceramah, pulang, dah selesai. Tak seperti itu. Bayangkan, ibadah sholat ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau kita lihat dalam rukun Islam, puasa, tidak sanggup berpuasa, kita ganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Tak sanggup membayar zakat, justru kita menjadi mustahik zakat. Nggak sanggup jadi muzaki, jadi mustahik. Nggak sanggup melaksanakan haji, maka kewajiban haji belum jatuh. Tapi sholat, nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, baring. Nggak sanggup baring. Masa nggak sanggup baring? Maksudnya tidak sanggup sholat baring, maka dengan gerakan tangan. Tidak sanggup tangan gerakan mata, tidak sanggup gerakan mata mati saja. Tapi sholat bisa nggak diganti? Tidak bisa ditinggalkan. Begitulah pentingnya ibadah sholat. Mudah-mudahan kita dan generasi kita termasuk orang-orang yang senantiasa memukimkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.